Kembali lagi bersama saya Sinta Felicia. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya aktif mengajar mahasiswa-mahasiswi di Universitas Gunadarma. Dan saya mengajar bahasa. Sebuah area yang sangat saya nikmati. Dan juga saya sudah melakukan banyak pengamatan ya dalam pengajaran bahasa juga pembelajaran bahasa, dan saya menemukan bahwa affective domain ini cukup signifikan hubungannya dengan pembelajaran bahasa. Affective domain ini terdiri dari 3 poin utama, yaitu attitudes, interest, and values ya. Jadi sikap, ketertarikan, dan nilai. Setiap siswa kita bisa melihat ketiga poin tersebut gitu. Dan siswa tentunya memiliki attitude yang bisa jadi berbeda dengan siswa yang lainnya. Kemudian siswa yang memiliki positive attitude tentunya atau positive interest, positive values, dia akan menerima ilmu dengan lebih baik. Tontonan yang saya temukan, kemudian juga lingkungan ya, dimana saya tentunya berinteraksi, bahwa sikap yang melekat pada diri masing-masing siswa itu cukup mempengaruhi penerimaan mereka terhadap materi yang diberikan. Dan affective domain ini tentunya juga hal yang tidaklah teoritis ya. Jadi ini cukup terlihat gitu dari respon siswa itu sendiri gitu. Jadi affective domain adalah hal yang harusnya menjadi perhatian kita, menjadi area yang dekat dengan kita. Karena sedekat itu, maka izinkanlah saya bercerita tentang pengalaman saya. Ya, sampai saat ini pun saya masih seorang pembelajar. Dan saya ingat sekali ketika saya pertama kali belajar bahasa ya, dan di sini konteksnya bahasa Inggris. Tentunya saya menemukan banyak hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang asing buat saya. Tapi boleh jadi pada saat itu saya cukup memperhatikan atau mendengarkan ya input yang masuk ya. Jadi saya tidak melewatkannya gitu. Saya menangkap setiap sinyal-sinyal atau materi-materi yang masuk ke dalam diri saya, sehingga saya menemukan bahwa oh ya seperti ini ya, oh begitu ya. Jadi saya care terhadap apa yang disampaikan. Dan saya juga mencoba menanggapi semua hal ya yang berhubungan dengan bahasa asing ya, di sini konteksnya bahasa Inggris itu, dengan kemampuan saya gitu. Jadi saya tidak merasa wah saya kayaknya nggak bisa gitu. Nggak, saya bisa dengan kemampuan saya yang seperti ini. Jadi saya melalui pertanyaan-pertanyaan ataupun katakan ujian ataupun tes ya, saya berusaha untuk melalui tersebut. Tidak apa-apa tidak sempurna, yang penting kita sudah berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Kita sudah berusaha dengan semua hal-hal yang tentunya kita terima sebelumnya. Ya, karena boleh jadi saya adalah orang yang cukup dekat dengan tulisan ya, itu dia. Jadi saya cukup memiliki
catatan-catatan gitu terhadap apa yang saya terima, terhadap apa yang saya lalui ketika belajar bahasa. Jadi saya punya pengaturan terhadap input-input yang masuk gitu. Saya bisa mengatur ibaratnya memori saya gitu dengan catatan. Nah, dari catatan-catatan saya tersebut saya memiliki penilaian tentunya, dan saya memiliki sebuah indikator karena dengan catatan tersebut saya jadi tahu gitu, oh di sini saya memiliki kemampuan pada momen tertentu, saya memiliki momen seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya saya juga tahu, oh saya sudah seperti ini. Jadi dengan adanya catatan tersebut akhirnya saya bisa menilai progres saya seperti apa sih gitu. Jadi saya bisa punya ukuran terhadap penerimaan materi yang saya dapatkan. Kemudian ketika saya tentunya sudah punya penilaian gitu terhadap mungkin progres saya, akhirnya saya bisa internalisasi atau dalam tanda petik ini menghayati gitu apa yang sudah saya terima gitu, bagaimana materi-materi tersebut mempengaruhi kehidupan saya. Jadi pada satu poin saya jadi tahu gitu bahwa banyak manfaat, banyak sekali dampak positif yang saya dapat dari belajar bahasa. Ya, pengalaman saya tersebut bisa ya dilihat tuh dari sisi pendekatan dengan Bloom Taxonomy gitu ya. Ya, ada 5 gitu poin utama yang disampaikan dengan pendekatan Bloom Taxonomy itu, yaitu memang ada receiving, responding, organizing, valuing, and internalizing. Jadi semua yang belajar apapun itu materinya ya, termasuk belajar bahasa ya, bisa dilihat dari receivingnya, bisa dilihat dari respondingnya, bisa dilihat organizingnya, valuing, dan internalizing gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dengan pendekatan ini, kita akhirnya bisa tahu, oh ya, siswa itu penerimaannya begini. Oke, kita juga bisa tahu siswa itu memberikan tanggapannya seperti ini. Terus juga organizingnya atau pengaturan yang dia lakukan gitu di dalam dirinya itu seperti ini. Terus juga valuing atau penilaiannya dia tuh seperti ini. Juga pada sampai penghayatan mereka terhadap materi ya gitu. Itu bisa kok dilihat. Nah, jadi gimana sih gitu kalau kita udah tahu hal tersebut gitu ya? Tentunya sebagai mungkin orang yang aktif dalam pembelajaran bahasa di sini ya, kita memiliki konteksnya, kalau kita memiliki pengalaman ya, mungkin yang lebih dari peserta dalam kelas gitu ya, kita ya tentunya bisa akhirnya memberikan alur yang lebih tepat gitu, agar misalnya pertama ini kan tentu diterima ya. Nah, pemberian kita tentunya harus kita review gitu, kita bisa menentu. Jadi ketika kita menginginkan anak tersebut atau siswa tersebut menerima materi dengan baik, tentunya pemberian kita juga harus cukup baik, yaitu kita bisa tentunya menyampaikan secara mungkin
lebih detail dan lebih tenang seperti itu. Jadi ketika diterima, tentunya akan diterima dengan penuh perhatian oleh siswa tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya juga mengenai responding nih. Ini cukup menarik karena tanggapan dari siswa itu juga tentu bisa dilihat dari pengajar ya terkadang. Jadi kalau misalnya kadang kita menanggapi pertanyaan siswa itu katakan dengan interest gitu, dengan penuh perhatian, nah itu akan menular. Jadi siswa pun juga akan memberikan tanggapan yang penuh dengan interest atau penuh ketertarikan. Oke, jadi gimana tanggapan peserta didik atau bagaimana dalam mahasiswa itu ya kadang adalah penularan dari si pengajar ya. Jadi kalau kita memberikan tanggapan yang penuh interest, mereka pun akan memberikan tanggapan yang penuh interest gitu. Karena ini adalah lingkungan ya. Jadi lingkungan itu akan saling mempengaruhi tentunya ya. Lingkungan ini akan membuat dampak, dan tentunya lingkungan ini akan membuat suatu hal yang tentu punya sifat untuk menular kok. Jadi kalau misalnya kita punya reaksi atau mungkin tanggapan yang penuh ketertarikan, ya tentu anak akan mempunyai ketertarikan atau tanggapan juga yang sama gitu seperti kita gitu. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke yang ketiga mungkin ya, poin organizing di sini. Jadi mungkin di sini pengaturannya ya kadang bisa berupa teknik yang dia lakukan kepada dirinya, dan itu juga bisa dilihat dari emosi yang kelihatan ya dari mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka akhirnya tahu, oh di sini sepertinya saya bisa mengatur, saya tidak banyak mungkin ya, tidak banyak mungkin di sini komplain atau apa ya, mungkin hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi mereka tahu gitu, oh ya ini bisa saya ambil langkah terusnya, atau mungkin oh kayaknya ini bisa saya kurangin dulu nih, atau mungkin malah tidak melakukan hal tersebut sama sekali gitu. Jadi ketika ada hal positif ya, maksudnya dari penerimaan, dari tanggapan, nantinya siswa itu akan bisa mengatur dirinya dengan positif juga gitu. Dia jadi tahu bagaimana dia harus berekspresi, atau dia tahu bagaimana harus bersikap gitu ketika menemui hal yang kadang kurang gitu. Tapi ya karena mungkin dia sudah punya positif pada receiving dan responding, akhirnya organizingnya juga baik gitu. Pengaturan terhadap emosi, pengaturan terhadap teknik dia ketika menerima materi akan baik gitu. Nah, kemudian yang keempat nih, valuing-nya. Jadi di sini dia punya, siswa itu punya penilaian gitu. Dia punya akhirnya pandangan terhadap lingkungan. Nah, apalagi di sini kalau kita bilang lingkungan belajar gitu. Akhirnya dia bisa tahu kayaknya oh seperti ini ya, saya menjadi semakin berkembang, saya menjadi semakin berkemampuan gitu. Nah, dan di situ dia akan memberikan penilaian yang tentunya positif bagi dirinya gitu. Dia akhirnya tahu kemarin dia belum bisa katakanlah untuk memberikan, katakan ya dalam dunia bahasa mungkin respon atau tanggapan dalam kosakata tertentu gitu.
Tapi nah dengan adanya positif valuing ini, dia jadi merasa oh sekarang saya sudah bisa untuk mengungkapkan dengan kosakata ini gitu. Jadi dia udah bisa melihat dirinya tuh udah diri yang dalam tanda petik lebih berkemampuan ya, gitu. Kemudian juga kita sampailah pada yang kelima ya, poin yang kelima ini gitu, penghayatan. Jadi ketika sudah nih mereka atau siswa menemukan ya penilaian yang positif terhadap dirinya, kemudian dia tentu bisa menghayati atau dia sudah bisa kadang menafsirkan ya, sampai detik menafsirkan bahwa semua ya materi yang dia dapatkan atau juga kadang respon-respon dari sekitarnya itu ya tentunya adalah pembangunan diri bagi dia gitu. Dia jadi tahu bahwa oh selama ini jelas ini semua positif gitu ya. Terus juga akhirnya kadang mereka malah bisa memberikan masukan atau arahan gitu ya, karena mereka bisa mengetahui bahwa oh ya apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya laluin itu adalah hal yang bermanfaat gitu. Nah, jadi ya itulah yang mungkin bisa dilihat dari affective domain itu sendiri gitu. Ini bukan hanya jangka pendek ya, tapi affective domain ini adalah jangka panjang gitu. Dengan adanya setiap poin-poin yang tadi ya tentu kita jadi ngelihat bahwa memang ini akan sampai pada satu titik gitu, titik dimana siswa itu akan memiliki tafsiran gitu ya. Tentu kita pengennya tafsiran yang positif gitu pada akhirnya ya. Jadi ya ini perlu diperhatikan. Dan kita juga sebenarnya dalam dunia bahasa tentu kita punya ekspresi yang tentu membuat siswa atau peserta didik tuh menjadi lebih positif ya. Sebenarnya kita bisa menghindari kata yang bersifat menghakimi atau kata yang bersifat membatasi ruang gerak dari siswa. Jadi sekali lagi timbulkan affective domain yang juga positif bagi diri kita, dan kita bisa menularkannya kepada para peserta didik. Semangat!